Oke. Hmm, wait. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad, program studi matematika. Di sini dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir algoritma dan struktur data. Oke, di sini ada beberapa poin pembahasan yang bakal kita bahas. Oke, yang pertama langsung aja. Bilangan prima transformatif. Jadi, tugasnya di sini adalah mengecek apakah sebuah angka memenuhi beberapa syarat khusus bilangan prima transformatif. Yang pertama, tidak mengandung digit 0. Yang kedua, lolos tes truncatable bergantian. Yang ketiga, semua rotasi kiri adalah bilangan prima. Yang keempat, angka cerminnya juga lolos truncatable. Oke, langsung aja. Di sini satu bilangan prima transformatif. Operasi bilangan. Pertama, di sini kita lakukan definisi is prime. Di sini maksudnya kita mau cuma bilangan prima aja yang bisa di sini. Ada beberapa karakteristiknya, pokoknya ketika n kecil dari 2 maka dia bukan bilangan prima karena membagi dirinya sendiri dengan 1. Ketika n sama dengan 2, oh itu benar jelas bilangan prima dan segala macam gitu ya. Next, kita cek apakah ada digit 0. Coba di sini. Di sini pokoknya kalau misalkan ada 0 di bilangan, kayak bilangan prima yang kita mau misalkan 7031. Nah, itu while n, karena ada while n sama dengan 0, nah situ bisa ketahuan ada 0. Terus di sini kita bakal truncatable alternatif kiri kanan. Maksudnya itu ketika kita punya bilangan, kita hapus kirinya dulu. Terus dicek apakah masih tetap bilangan prima. Kalau masih, kita hapus yang paling belakang digitnya. Gitu terus cara bergantian dari digit terdepan sampai digit terbelakang sampai hasilnya sisa 1. Kayak gitu, harus tetap bilangan prima. Next, di sini ada rotasi kiri harus prima. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya bilangan yang punya 3 digit nih, 3 2 1. Nah, itu 3 kan tadi paling depan, kita taruh dia paling belakang. Terus digit keduanya maju ke depan jadi digit 1. Jadi 3 2 1 jadi 2 2 3 2 1 3 ya, kayak gitu. Pokoknya gitu, dicek harus tetap bilangan prima ketika di rotasi. Terus di sini ada cermin angka. Kalau misalkan kita punya 3 2 1 berarti kebalikannya dong. Kebalikannya 1 2 3, dan itu harus tetap dicek apakah prima atau bukan, kayak gitu. Nah, setelah semua bilangan kita udah dicek, ntar kita masukin ke fungsi klasifikasi bilangan prima transformatif yang ada nolnya. Kalau misalkan ada 0, bilang ada 0. Kalau misalkan ada kalau misalkan gagal truncatable, tulis gagal, semua rotasi gagal, pencerminan gagal, segala macam. Misalkan ini ada contohnya 37 nih, gampang nih valid. 37 kalau misalkan dia di sini dia nggak habis dibagi bilangan akarnya. Nah, ya berarti dia prima. Next, di sini cek ada digit 0 enggak. 37 nggak ada digit 0. Kalau misalkan dia dihapus kiri kanan, kalau 3 dihapus, 7 tetap bilangan prima. Oke, kalau misalkan dia tinggal 1, maka cukup. Terus kalau rotasi kiri harus prima, 37 dia itu prima, 73 juga prima. Cermin angka juga sama, 37 sama 73. Maka kita katakan dia valid dan lolos tes bilangan prima transformatif. Oke, next, nomor 2. Sebelum situ, intinya adalah kode ini melakukan serangkaian pengecekan pada angka dari digit 0 potong kiri kanan, rotasi hingga cermin, lalu mengklasifikasikan hasilnya. Oke, nomor 1 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Perjalanan tak terlupakan. Tujuan dulu.
menyimpan urutan tempat wisata yang dikunjungi beserta jarak antar tempat, lalu mencetak urutan dan total jarak tempuh. Oke, di sini kita punya beberapa proses. Pertama, kita punya class node sama linked list. Nah, kita definisikan dulu nih apa-apa aja yang variabel yang sangat berpengaruh dari proses perjalanan tak terlupakan ini. Harus ada name, distance itu ada di def, terus ada self next-nya juga. Terus di sini kita definisikan definite untuk self, self.head sebenarnya non. Oke, itu masih awal. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi di dalam linked list apa aja sih? Di sini ada add place. Ketika nanti kita mau nambahin tempat destinasi segala macam, itu masuknya ke sini teman-teman. Add place, ada nama tempat wisatanya sama jaraknya kayak gitu. Oke, next. Terus tadi langsung aja kita ke ini. Hasilnya di sini yang kita mau adalah journey perjalanan links. Pertama ada museum kota nih teman-teman. Nah, museum kota langsung kita taruh name-nya museum kota. Distance jarak. Nah, di sini kita udah add place. Karena ini masih cuma ada satu tempat, maka di sini kita tahu dia adalah self head gitu teman-teman. Kita jadiin self head. Nah, dioperasikan selanjutnya terus di print lah ini hasilnya teman-teman, di print. Jadi museum kota 2 km ke berikutnya. Nah, berikutnya kita add place lagi teman-teman. Tadi ada taman kota nih, di bawah taman kota kita add place lagi namanya, dan dia sebagai self head bukan, maksudnya dia tempat lokasi titik awal bukan. Oh enggak, ternyata dia adalah rute berikutnya, makanya dia kita taruh ke rute berikutnya. Dan udah kita print lagi semuanya begitu terus sampai setelah menara kota, lalu kita totalnya kita jumlahkan berapa jarak semuanya dan lakukan ini printf. Nah, total jarak tempuh dari beberapa tempat wisata kita tadi. Di sini juga ada total akumulasi, jadi tiap tempat itu dihitung dari 1 ke 2 itu 2. Terus 2 ke tempat ketiga dari titik awal 3,5, mungkin bertambah sampai 14,5 total jarak tempuhnya gitu teman-teman. Jadi intinya adalah kode ini membuat rantai tempat wisata lalu menghitung dan mencetak urutan serta total perjalanan dengan cara berjalan dari node pertama ke node terakhir. Oke, gitu. Manajemen antrian di stasiun kereta cepat. Kita bedah dulu tujuannya, menyimulasikan proses keberangkatan kereta cepat dengan data penumpang sebanyak 1.000 orang. Memperhatikan kelas tiket, waktu kedatangan, grup, dan voucher fast track. Oke. Di sini ada proses-prosesnya teman-teman. Ya. Pertama itu kita import beberapa direktori yang diperlukan, terus kita lakukan persiapan data. Di sini dalam soal PDF UAS yang dikasih dosen saya itu ngasih data sebanyak 120 baris ya kan, untuk jadi contoh. Nah, contoh ini kita perlu buat atau kita produksi sampai 1000 baris gitu dengan generator. Sini kita bakal siapin dulu random nama. Jadi ini nama-nama Naruto teman-teman. Kita definisiin ya. Terus jadi nama-nama ini bakal kita kombinasiin. Jadi Sakura Uzumaki, Sakura Haruno, first sama lastnya kita concat hasilnya teman-teman. Terus yang kedua kita lakukan random waktu. Jadi waktu kedatangan, waktu berangkat dan segala macam itu kita lakukan random teman-teman. Dan setelah itu kita buat listnya dan kita kategorikan ID, nama, tiket kelas, waktu kedatangan, dan
ya grup ID-nya kalau ada. Oke, next kita bakalan klasifikasikan penumpang-penumpang tadi yang udah diacak namanya, waktu kedatangan segala macam, kelasnya. Iya kelasnya. Sorry belum. Sekarang kita lakuin kelasnya nih. Ya kelasnya tadi. Jadi kita fokus kelompokkan ke masing-masing yang ini, yang apa penumpang yang punya rombongan atau enggak, itu di sini grup ya kan. Dan kalau misalkan dia nggak punya rombongan, ya udah dia tuh individu sendiri aja berarti penumpangnya gitu teman-teman. Tetap dikelompokin juga berdasarkan grup ID. Setelah kelas passenger udah pengelompokan, sekarang kita bakal simpan data tadi yang berupa list ke dalam format CSV. Masuk ke penyimpanan kita. Proses generator selesai. File barunya adalah sampel passenger input series.csv. Oke, lanjut. Kita bakalan simulasi keberangkatan ya teman-teman. Oke. Di sini kita punya kelas passenger ya, kita definisiin tadi. Terus yang data tadi yang udah kita generate sampai 1000 itu kita load lagi datanya. Oke, next. Terus kita simulasiin berdasarkan grup di hari tersebut ya. Nah, pertama-tama di sini kita buat operator-operatornya dulu. Kita buat grup web ya untuk memudahkan melihat apakah penumpang yang membawa rombongan ini benar-benar punya benar-benar rombongannya nggak ada yang ketinggalan. Pokoknya dia harus satu kereta lah teman-teman. Nah, di sini bakal dibahas lebih lanjut, terus rombongan punya premium, bisnis segala macam. Terus kalau misalkan dia datangnya penumpangnya sendiri doang juga diklasifikasi lagi, teman-teman. Oke, di sini kita buat reset 0 dulu ya. Reset ke 0 dulu teman-teman. Maksudnya total keberangkatan tuh 0, total penumpang tuh 0, segala macamnya masih 0. Nah, kita akan cetak header dulu ya. Cetak header buat nanti laporan keberangkatan. Oke, simulasi keberangkatan while depart time. Oke. Nah, di sini simulasi keberangkatan dimulai teman-teman. Pertama yang punya kelas premium, bisnis sama ekonomi. Ini fokus kita ke situ aja ya. Nah, terus selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini fast track voucher ya. Jadi fast track voucher ini ketika teman-teman ketika penumpangnya ketinggalan kereta atau dia nunggu sampai waktu yang ditentukan, kereta berikutnya dia akan jadi prioritas gitu. Terus di sini kita dalam sekali keberangkatan ada 60 kursi, kita buat juga list kosong manifest. Terus juga ini klasifikasinya ada fast track tambah 1 fast track ya. Terus untuk yang ekonomi itu 9 minimal. Nah, yang naik ya. Terus bisnis tuh 15. Nah, premium sisanya. Terus ada 12 kursi maksimal untuk dipinjam. Oke, step pertama isi minimum ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis ini kan ketahuan 9 sama 15 minimalnya. Nah, itu kita klasifikasikan penumpangnya berdasarkan grup masing-masing. Kalau misalkan mereka nggak ada grup ya udah berarti penumpang biasa aja. Itu teman-teman. Next kita isi penumpang yang premium. Nah, premium sisanya. Jadi premium ini sama kayak ekonomi dan bisnis tadi. Kalau misalkan dia punya grup, kita kelompokin sama grupnya. Kalau misalkan dia sendiri doang, udah berarti penumpangnya cuma individu. Terus ada fast track nih, perhatikan grup. Tadi fast track itu kan buat penumpang yang nunggu udah lama ya, dia bakal jadi prioritas nih teman-teman. Tapi prioritasnya tetap emang jadi fast track dulu, baru premium, terus bisnis sama ekonomi gitu teman-teman. Selanjutnya ada step 4, pinjam dari kelas lain. Jadi misalkan di satu kereta itu teman-teman udah mau masuk semua nih penumpangnya, premium udah masuk, ekonomi semua segala macam. Dan ketika kereta ini masih kurang, masih ada 12 kursi lagi,
yang menjadi prioritas di keberangkatan berikutnya bakal masuk ke keberangkatan ini gitu teman-teman, supaya 60 kursi terpenuhi gitu. Tapi tetap sesuai sama klasifikasi fast track, premium, dan kelas-kelas lain. Terus step kelima, jika kursi masih ada, isi dari antrian prioritas tertinggi. Ini tadi udah disinggung sedikit, dan bener, fast track dulu, premium, bisnis, baru terakhir ekonomi. Itu teman-teman. Oke, setelah semuanya udah kita atur nih penumpang masuk ke kereta, kedatangan dan keberangkatan mereka kapan dan segala macam. Selanjutnya kita lakukan log keberangkatan sesuai format. Nah, di sini kita tambah-tambahin yang tadi yang masih nol, semuanya ditambahin dengan panjang len manifest tiap ini kelas ya kan. Lalu kita print semuanya, udah. Dan jangan lupa ringkasan akhir. Nah, ini sesuai contoh yang ngikutin contoh. Contoh dari PDF UAS. Dan semuanya kita rekap segala macam, kita print juga rekapan hasilnya, dan print log selesai. Jalankan simulasi seperti ini, dan ini dia hasilnya. Keberangkatan 1, 2, 3 sampai yang terakhir itu di jam 11.30 ya, 11.30. 0 penumpang. Jadi kesimpulannya adalah total penumpang terangkut adalah 838, premium 160, bisnis ya kayak gini. Jumlah keberangkatan 14, kursi kosong ada 2. Log selesai penumpang dalam antrian. Oke. Jadi inti prosesnya adalah data penumpang diolah, dikelompokkan, diatur dalam antrian. Terus setiap keberangkatan kursi diisi dengan prioritas. Penumpang yang terlalu lama dapat voucher, dia bakal naik kereta lebih cepat. Terus semua proses dicatat dan diringkas di akhir. Kesimpulannya, kode ini menyimulasikan antrian naik kereta cepat dengan aturan kelas grup, waktu tunggu, dan voucher. Lalu mencetak log keberangkatan dan ringkasan harian. Intinya simple sih teman-teman. Teman-teman punya data 120, diproduksi sampai 1000. Terus teman-teman kelompokin dulu berdasarkan kelas sama grupnya. Nah, teman-teman masukin deh ke dalam kereta itu penumpang-penumpangnya. Kalau punya voucher diduluin, kalau ya seterusnya. Lalu teman-teman laporkan hasilnya. Selesai. Jadi sebenarnya ini soalnya adalah sebentar. Ini lintasan petir untuk CV. Tujuannya adalah mencari jalan tercepat untuk membantu Argi supaya cepat sampai pada upacara peresmian jembatan Cakra Tersohor pertama di dunia. Next, ayo kita bantu Argi cari jalan tercepat dari A ke N, teman-teman. Di sini ada beberapa cabang-cabang yang kita bisa kombinasiin satu persatu sampai kita cari tahu mana jalur tercepat dari A ke N, teman-teman. Untuk menjawabnya, kita akan gunakan tabel klasik algoritma Dijkstra di sini. Oke. Jadi gini teman-teman, awal kita kan lagi ada di A. Kita lagi ada di A. Nah, A ini kita tulis 0 besarannya, teman-teman. Karena ini titik awal kita. Maksudnya kita nggak kemana-mana kan, 0 berarti. Ini 0A. Terus kita tulis hingga infinity ke simpul-simpul yang lain, infinity sampai N. Terus karena A yang paling kecil, ini kan 0A, lebih kecil daripada tengah-tengah ini kan. Nah, kita kuningin, kita blok, kita ambil 0A. Kita ambil A-nya. Kita taruh sini. Ya, taruh sini. A udah masuk jadi baris A. Nah, baris A ini punya tetangga, teman-teman. Ada B, C, dan D di sini. Kita tulis A ke B 7, tulis 7A. Merepresentasikan bahwasanya 7 jaraknya, A itu asalnya dari A ya kan. Terus C 6A, D 4A gitu. Terus gimana ini E, F, G, H dan selanjutnya? Nah, kita tulis hingga lagi karena belum terjangkau dari A ke E. Nggak ada garis yang langsung dari A ke E, teman-teman. Itu nggak ada. Jadi kita harus ngandelin tetangga-tetangga terdekat.
A udah. Kita cek lagi nih, mana di antara 7, 6 dan 4 yang paling kecil. Jawabannya 4. Dia ada di D. Makanya dia turun ke sini. Kita operasikan. Maksudnya kita fokus di D. D, dia punya jalur ke E sama F, teman-teman. E sama F. Dengan D. D ke E itu ada 4 tambah 9 nih. Tadi nih. 4 kan udah nih di sini nih. 4 udah. Tambah 9, 13. Terus D ke F 4 tambah 10, 14. Gitu dan seterusnya. Terus yang lain ini belum terjangkau maka ditulis ini. Cek lagi mana yang lebih besar. Di antara 7, 6, 4 kan nggak kehitung ya. 13 sama 14D. Cek lagi mana yang paling kecil. Itu 6. 6-nya C turun ke sini. C. Dioperasikan C. Di sini nih. C ada ke E sama F. Nah, C ke E itu 2. 2 tambah 6, 8. Ada nih yang lebih kecil. Nah, ini kan 13 nih. Dia kita update. Kita cari yang paling kecil, teman-teman. Dari 13 ke 8. Sesuai. Lebih cepat. Karena kita mau nyari jalan tercepat. Ini juga nih. Dari C ke F itu 5 ditambah 6. 11. Lebih kecil dari 14. Maka kita update. Nilainya jadi 11, teman-teman. Kayak gitu ceritanya. Terus dicek lagi mana yang paling kecil di antara nilai ini. 7A. Dia ada di B. Kita operasikan B di sini. Operasi segala macam. Yang ini B ke E 3. 3 tambah 7, 10. Ternyata lebih besar dari 8. Jangan diganti. Tetap 8 paling kecil. Terus dari B ke F 5 tambah 7, 12. Oke, ini ada 11. Udah, kita pakai jawaban yang paling cepat aja. Terus begitu aja prosesnya. Dan ketika kita nemu nih di antara dua ini nih. Ini kan paling kecil nih, ini nih. 11 ada dua-duanya. Teman-teman boleh pilih salah satu nih. Misalnya ada 11 yang ini atau yang ini, bebas terserah. Karena nanti teman-teman proses entah F dulu. Kalau ini saya di I ya, proses I. Nah, I segala macam sampai ketemu. Dan cari jalan tercepatnya. Habis dari I kita ke mana tadi? I udah, ya kan? Habis itu ke mana tadi? 11. Oh ya, I udah. Terus ke F nih 11 juga teman-teman yang tadi. Pokoknya kayak gitu terus sampai nanti teman-teman bisa nemu hasilnya segini. Begini hasil akhirnya, teman-teman. Begini hasil akhirnya. Nah, ketika kita udah nemu kayak gini, cara ngeliatnya tuh gampang. Misalkan dari sini 21L, kita cari kolomnya, teman-teman. Kita cari L di sini. Nah, sini makanya ini dikuningin, terus ini juga dikuningin, teman-teman. Habis itu 16G. G di mana? G cari di atas. Oh, G di 9E. 9E, 8C, 6A. Sehingga kita nemu jalur finalnya seperti ini, teman-teman. Kita balik dari A ke C, kita kuningin semua. Ke E, ke G, ke L, ke N. Totalnya 21. Bisa teman-teman cek kalau misalkan nanti ada jalur yang terpecah. Itu jalur pertama. Terus jalur yang kedua ada lagi nih. Loh, kok ada 2? Kenapa ada 2? Karena tadi kita di sini kan, di sini ada 11 nih. Yang ini nih. Nih, ya kan? Kalau di atas tadi kita operasikan dari G ke I, ya kan? Dari G ke I, lihat nih, dari G ke I. Nah, kalau sekarang kita operasinya tuh dari G ke F. G ke F sama, diputar aja teman-teman, dan ternyata menghasilkan jalur final seperti ini, ACF HLN. Kalau di atas ya ACE GLN, ACF HLN, dan sama-sama 21, nggak ada yang salah. Cuma ada satu hal penting di soalnya, teman-teman. Di soalnya itu minta buat cari jalan yang nggak memutar. Coba kita cek dulu.
jalur dari ACEGLN. Dari A sini nih. A, C, E, G, L, N. Oke, begitu dia. Dia agak naik sedikit ya. Coba kita cek dulu yang CFHLN. A, C, F, H, L, N. Oh, ternyata lebih lurus gitu. Maksudnya apa? Naik turunnya lebih lurus ya, nggak tahu lah maksud naik turun, entah belok kanan belok kiri atau agak nanjak dikit turun dikit ya, terserah, nggak tahu. Tapi yang penting supaya nggak capek juga ya, nggak makan bahan bakar juga, kita cari mana yang lebih lurus teman-teman, dan jawabannya adalah ACFHLN. Oke, itu aja kesimpulan dari presentasi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau gimana. Jujur kalau misalkan bahas kode semuanya bakalan terlalu lama, dan insya Allah dengan penjelasan kayak gini teman-teman bisa paham. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.